buat referendum aja udah pada kebakaran jenggot ya. Padahal ini PKS yang paling berat sekarang mengatur siasat global supaya Indonesia ini berubah landasan dasarnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Giliran TNI Polri bertindak, sudah ada aja tuh yang ribut bilang HAM segala macam ya. Tapi giliran ada orang yang selalu mendapat aniaya gereja, kuil, orang-orang Hindu Buddha ya. Mereka diabaikan secara hukum. Bahkan kita sudah mulai lihat ini. Beberapa anak bangsa melaporkan tentang hal-hal yang dituduhkan kepada anak bangsa lain. Mereka dari kepercayaan atau dari bagian yang lain membongkar, membuat laporan, mereka diabaikan. Sekarang TNI Polri kita sedang bertindak ya, dijebak sama HAM. Makanya mari kita TNI Polri ya bersama dengan rakyat, kita belahlah semua ini ya, kita belah semua ini. Jadi saya sangat setuju itu dengan kata-kata bahwa Partai Komunis Syariah ini ya, karena cikal bakal daripada komunis di Indonesia juga kita tahu ya, pendirinya siapa ya, orang-orang yang merupakan pentolan-pentolan yang paling dikagumi di zamannya sebagai orang-orang yang mengajarkan ajaran yang saat ini menjadi sangat istimewa di bangsa ini sebagai kaum mayoritas. Tapi anak bangsa yang mencari kebenaran hari-hari ini sekelas JPZ dengan begitu cepatnya dijadikan tersangka ya. Ini keadilan ini memang kita harus bersama-sama ya. Makanya judul kita tadi malam. Anda berada di sebelah kiri. Apa? Yang kita sampaikan tadi malam ya, sama hari ini, semoga para pendiri bangsa yang hari-hari ini sudah menjadi bagian anak atau cucu dari mereka ya, bersatulah dengan Galarua. Bersatulah kita dengan Galarua, kita aturkan kebenaran itu supaya lebih bagus lagi. Demikian Pak Paul, itu dulu Pak Paul. Luar biasa. Pak, ini pertanyaan buat Pak Putih dengan Pak Santi Ahmad. Ini nampaknya PPATK ini yang pemeriksaan 92 rekening FPI ini nggak tuntas ya akhirnya ya? Tidak tuntas Pak. Ditutup, ini kelihatannya memang sengaja ditutup ya. Jokowi nggak berani ya. Nggak berani buka ini Jokowi ini sama Kapolri nggak berani buka ini. Ini harusnya kalau 92 dibuka, itu semua yang terlibat itu bisa masuk penjara semua loh, yang mendanai PPI loh. Iya. Sepakat Pak, sepakat. Wah ini ada yang nggak bener ini ya. Nah inilah, karena memang itulah makanya saya teriak ya. Kalau saya teriak cuma buat mengharap-ngarap cuma bisa dapat asilum di sini, saya udah berhenti sekarang. Asal udah dapat berhenti kan. Dulu dari 2 tahun yang lalu, dari 3 tahun yang lalu harusnya saya berhenti. Ya kan? Iya. Iya, harusnya begitu saya sudah dapat saya berhenti. Ngapain sih teriak-teriak lagi? Ya kan? Paspor sudah di tangan. Semua sudah ada. Nah itu yang tidak dimengerti oleh Ade Armando dan Denny Siregar. Goblok juga itu orang kan. Karena Anda sedang di framing sama Ade Armando dan Denny Siregar bahwa yang benar adalah perjuangannya mereka. Yang lain yang ikut teriak itu salah semua. Kalau mau berjuang ya harus gabung sama mereka. Itu yang mau di framing sama orang Islam kepada Anda. Kalau Anda berjuang kudu sama mereka. Kalau nggak sama mereka, Anda berarti musuhnya mereka. Itu kan bangsat biadab juga tuh Ade Armando sama Denny Siregar. Anda sedang di framing, ya. Kalau saya niatnya cuma mau cari suaka doang, saya udah berhenti. Paspor udah di tangan. Ya kan? Gitu ya. Pak Santi Amer, ini benar ini ya, PPATK nggak tuntas ya Pak Santi Amer ya? Putih satu lagi.
Begini Pak, di Indonesia ini kan banyak dengan ini bisik-bisik, banyak permasalahan-permasalahan penting itu diselesaikan secara diam-diam. Jadi mungkin ada trade-off ya, ada trade-off itu ada semacam transaksi lah. Ya, pemerintah kenapa misalnya dia mau bertindak tegas, ini jadi trade-off. Trade-off-nya apa? Sekali Anda bertindak, ini saya buka, jadi kamu diam aja. Sama dengan siapa dulu dia, si yang diungsikan ke Jerman atau kemana itu. Ya, Anda boleh ya jadi dibebaskan atau apa, tapi jangan ngomong ini. Kalau ngomong akan saya buka ini. Jadi gitu trade-off-nya. Trade-off, iya betul. Ini yang jadi masalah. Kenapa ada trade-off? Takut. Nah, Iya. percaya diri. Itu Contohnya dia. itu SBY itu 10 tahun itu trade-off terus itu. Ya, saya kalau mengikuti para jikiran itu karena saya punya jenggot, dia agak jikir. Wah, itu dikasih tuh tambang itu di Kalimantan sana luas-luas itu, para mula-mula itu tuh Habib itu, ustadz itu. Ya, jadi mereka dapat duit banyak-banyak, kawin-mawin di sana sini, ada istrinya mulai dari Balikpapan sampai ke Jakarta. Bayangin aja, Pak. Ketemu saya itu para Habib itu, jikir-jikir itu, ustadz punya tambang, dikasih fasilitas oleh SBY, ya. Punya tambang di Balikpapan, apa yang dia lakukan? Ongkang-ongkang, punya istri di Balikpapan, punya istri di Penajam, punya istri di mana ini di Batu Licin, punya istri di Banjarmasin, punya istri di Surabaya, pokoknya sampai ke Jakarta. Jadi kerjanya begitu-begitu aja. Nah, sekarang kenapa Pak SBY melakukan itu? Trade off, yang penting kamu jangan bikin ribut. Sama dengan ini, data-data itu udah cukup banyak. Kenapa tidak mau bertindak? Nah, ini ada pemerintah juga tersandera ya, mungkin bukan presidennya atau apa, tapi ada petinggi tertentu, tetapi masih memegang peranan penting atau sedang bertobat. Ya, jadi itu trade off-nya Pak. Banyak itu masalah-masalah yang didiamkan yang rakyat tidak mengetahuinya. Kira-kira begitu Pak pandangan saya, dan ini makanya kalau Gus Dur itu memang benar-benar udah nggak ada urat takutnya dan nggak punya celah, jadinya dia berani ya hantam sana sini ya. Iya frontal. Ini berani frontal. Gila ya. Sekarang Pak Jokowi ada lagi orang kaya Gus Dur satu lagi, cukup 2 tahun aja dia berkuasa. Makanya ya kalau dalam pewayangan tuh Gus Dur tuh kayak Semar. Berkuasanya cuma sebentar, tapi berdampak sekali kan buat dunia pewayangan kan. Betul. Nah sekarang dipimpin sama Petruk. Nah, iya kan? Oh iya toh, kurus, ceking, canggung. Walaupun punya sakti mandraguna ya, tapi kan akhirnya nggak punya wibawa kan? Iya. Kan kayak Petruk kan, jadinya kalau dalam dunia pewayangan kan Gus Dur itu kayak Semarnya, ini kayak Petruknya. Walaupun sakti mandraguna, Petruk jadi ratu itu kan, tetapi canggung. Walaupun merakyat, tapi tidak punya karisma. Dihina sama penggawa-penggawanya, dikentutin. Betul. Bagaimana Petruk ini bisa jadi Batman ya? Jadi kalau siang dia jadi orang baik, malamnya dia harusnya jadi Batman si Jokowi ini kan. Hantam sana, hantam sini kan. Harusnya begitu. Kita berdoa supaya Jokowi kalau malam jadi Batman ya. Jadi kalau siang jadi Bruce Wayne, kalau malam jadi Batman. Wah itu bisa Petrus lagi tuh ya, dikirim itu. Luhut suruh bikin Petrus lagi tuh. Kalau dulu 1 Petrus, ini 2 Petrus. Luhut bikin 2 Petrus. Aduh. Dulu si siapa itu, Benny Murdani bikin 1 Petrus, ini Luhutnya bikin 2 Petrus. Iya. Serem juga ini. Serem. Bisa begitu ya mestinya ya. Iya. Tapi ini menarik ya, barteran itu ya, itu karena itu tadi ya, itu tadi setuju dengan Bung Beta, channel anti korupsi itu kan, ya karena karena orang-orang semua punya masa lalu yang tidak baik, sehingga takut. Kenapa? Karena belum bertobat. Keduanya yaitu karena gerejanya sendiri saja korup, apalagi pemerintahnya, gerejanya korup, kok Anda ditipu sama gerejanya. Kurasakan hadirat-Mu Tuhan, kurasakan kehadiran Roh Kudus yang begitu kuat di tempat ini. Tiba-tiba dompet Anda pindah ke dompetnya Pak Pendeta. Isi dompet Anda pindah ke dompet Pak Pendeta kan. Kurasakan hadirat-Mu, kentutmu itu yang kurasakan.
Nah, kalau merasakan hadirat Tuhan tuh tadi tuh waktu Jakarta Barat bagi-bagi menasi, itu rasa hadirat Tuhan itu, ya kan? Menghadirkan Tuhan Yesus itu begitu, bukannya kurasakan hadirat, gundulmu peang, kurasakan hadiratmu Tuhan. Anda ditipu semua sama pendetanya aja korup, tukang tipu. Pendetanya aja korup, tukang tipu, cuman nggak masuk penjara aja itu pendetanya. Ya kan? Setiap kali mau masuk bayar ke polisinya. Ada kasus bayar, kecuali kalau kasusnya sama orang kaya kayak di Surabaya, salah sendiri cabulin anak orang kaya. Nah, anak orang kaya dicabulin, ya masuk penjara. Coba kalau yang dicabulin bukan anak orang kaya, iparnya sendiri yang dicabulin, ya nggak bisa lah. Duitnya gedean dia kok. Coba kalian dicabulin jemaatnya yang rakyat jelata, ya nggak bisa masuk penjara. Kalian dicabulin anak orang kaya, bagus kamu bisa 10 tahun. Untung nggak mati di penjara loh. Iya kan? Orang anaknya konglomerat dicabulin, geblek juga ini. Makanya konglomerat itu harusnya datang gitu ya. Konglomerat itu harusnya dengar suara kita di sini supaya dia tahu kalau dia lagi ditipu sama si pendeta ini, supaya si konglomerat ini jangan ketipu sama pendeta yang lainnya. Dari pendeta ini pindahnya ke Philip Mantova, ya sama-sama ditipu lah. Tipuin lagi. Iyalah, dari lubang buaya masuk keluar dari lubang singa masuk lubang buaya kayak kace. Keluar dari Yusuf Manubulu masuk ke Saifuddin. Kace katanya sakit. Terus ada yang nanya nih, Kace sakit, janjinya mana mau ngumpulin dana. Lah masalahnya kan anaknya Kace sudah bilang kalau ngumpulin dana nggak pakai nama dia, masuk laporan polisi. Lah kita nggak mau lah ngumpulin pakai nama dia. Ntar duitnya malah buat beli BMW lagi. Mendingan kasih Damaris aja. 400 juta sudah cukup ya. 400 juta itu sudah cukup buat laporan polisi, buat ngurusin polisi, sama buat hidupnya KC, sama buat rumah sakit itu udah cukup. Kelewatan kalau nggak cukup, geblek itu yang ngatur uang tuh. Rakusnya minta ampun kalau 400 juta nggak cukup. Rakusnya minta ampun, belum lagi mau bagi-bagi orang sembako di penjara. Kalau Anda 400 juta itu nggak cukup, itu kelewatannya minta ampun. Punya kasus 400 juta nggak cukup. Saya mah jadi maklar kasus mah, ya ngasih polisi pun. Ya kalau buat satu perkara mah udah selesai itu. Ya, bahkan kasus yang berat sekalipun bisa selesai itu. Ya, kasus narkoba 400 juta. Ya, harusnya kan hukumannya 10 tahun. Anda bisa cuma rehab saja 8 bulan. Kalau kasus narkoba yang bawa lebih dari 10 gram itu kan sampai 1 kilo. Kalau sudah 1 kilo ya Anda bayar 1 miliar. Tapi kalau kasusnya KC 400 juta buat apa? Kalau 400 juta, ya Anda saja yang di Zoom ini ya, yang di YouTube ini, 400 juta bisa buat hidup 4 tahun. Bisa hidup 10 tahun malah itu bisa itu. Iya kan? 400 juta. Banyak itu. Banyak, jangan. Ya, jangan ngumpulin lagi ya, nggak usah. Lagian ngumpulinnya kudu pakai nama anaknya KC, saya nggak mau. Kudu namanya itu ya, istrinya KC, kudu namanya Saifuddin, saya nggak mau. Ya, nggak jelas soalnya. Ya, ini ada yang ngomong soalnya tadi itu ya. Kalau janjinya mau ngumpulin buat KC, ya nggak ada, anaknya kan bilang nggak boleh kok ngumpulin pakai kalau bukan namanya dia. Saya juga nggak mau kalau ngumpulin pakai namanya dia. Nggak percaya gua pokoknya. Pakai nama Saifuddin udah nggak percaya lagi saya udah pokoknya. Stop ya. Dulu saya masih percaya ya, tapi begitu saya nyadarin dia tampil sama Gilbert bareng, saya baru oh ini kan muridnya Gilbert, pantesan gebleknya sama Gilbert. Ya, pantesan gebleknya sama, mata duitan. Lihat aja gaya hidupnya kalau nggak percaya. Cek rumahnya Saifuddin kalau nggak percaya. Gaya hidupnya dia, bininya sama Gilbert sampai sama. Coba kalau nggak percaya, Yuswoto Ewu kamu cek deh. Lihat jam tangannya. Jemaat cuma 50 bisa hidup begitu. Nah, jemaat cuma 50 orang, bayangin. Nah, kira-kira pantas nggak? Nah, gitu kan. Nah, lihat gaya hidupnya, lihat jemaatnya. Sejahtera enggak? Ya kan? Lawang diakoni aja masih nebeng sama kita kok. Diakoni aja nebeng sama kita. Ya kan lagi bagi beras 1 ton itu. Duitnya dari kita juga. Ya kan? Nah, artinya ternyata masih murid-muridnya Gilbert. Saya tuh nggak nyangka ya. Waduh, ternyata muridnya Gilbert. Saya tuh tahu tapi nggak ngeh gitu loh. Baru ngeh itu kemarin. Oh, iya ini kan muridnya Gilbert ya.
Pantesan. Oh, kita kan selalu berpikir positif ya sama orang. Ternyata muridnya Gilbert juga, nggak jauh-jauh juga. Aduh, makanya Anda yang murid-muridnya Gilbert, aduh, nggak cocok deh di Damari Segala Rupa. Kalau yang muridnya Gilbert, ntar konflik terus. Enggak ya, kita nggak mau kumpulin lagi buat KC intinya ya. Jadi teman-teman tadi ada yang komplain ya, kenapa nggak kumpulin duit lagi buat KC? Kan KC masuk rumah sakit, diabetes gulanya 500 berapa tadi. Soalnya disuruh ngumpulinnya pakai nama istrinya KC sama namanya Saifuddin. Kemarin anaknya KC sudah ngancam kalau dikumpulin pakai nama lain nanti diperkarakan ke polisi. Kita pikir lu jual mahal amat, belagu amat, nggak ngasih lu duit juga nggak mati kita kok. Ya kan mendingan duitnya kasih ke orang lain daripada kasih ke orang. Itu ya jawabannya ya. Nggak usah kumpulin ya. Kita mah tegas di sini. Kalau duit nggak jelas enggak pokoknya. Ya, duit nggak jelas pokoknya enggak. Pokoknya muridnya Gilbert tidak, kalau belum bertobat nggak usah masuk sini. Ya. Kalau belum muridnya Gilbert kalau belum bertobat nggak usah deket-deket sini. Ya, kalau mau deket-deket sini mau belajar boleh. Ya. Tapi percuma nanti Anda belajar dari sini akhirnya Anda jadi orang munafik. Nah, sementara Anda masih mau jadi muridnya Gilbert. Ya. Apalagi ya kan. Jadi kita mendingan kasih yang jelas. 400 juta buat KT itu sudah cukup. Ya biaya rumah sakit berapa sih? Paling banyak. Orang kena cancer saja ya. Ya. Paling berapa sih? Ini cuman kena gula darah. Aduh, saya juga nggak ngerti duitnya itu kemana buat apa 400 juta ya. Tambah 100 juta yang ngumpulin di Yusuf Manubulu. Aduh, ini ada yang bilang dendam. Oh, bukan dendam. Ya saya nggak punya dendam. Sama Gilbert saya dendamnya apa? Cuman karena Gilbert dia buka suara dulu ngatain kita anak iblis, kesempatan buat kita juga. Apalagi Roh Jibril menyuruh saya untuk memberikan suara kenabian kepada Gilbert dan para pengikutnya. Jibril bersabda kepada Nabi ke-26 ya, supaya menyuarakan suara kenabian bagi Gilbert dan pengikutnya. Kebetulan Yosua Tewu dan Saifuddin itu muridnya Gilbert. Itu masalahnya, tahu nggak? Gilbert lu ya. Gilbert lu ya. Nah itu tadi Gilbert lu ya. Begitu ketemu Saifuddin sama Yosua Tewu, Gilbert lu ya. Gitu ya masalahnya. Oh, bukan dendam, nggak ada dendamnya apa-apa, nggak rugi apa-apa ya. Saya tidak besar karena Yosua Tewu, tidak karena Gilbert, karena si Saifuddin, nggak ada urusannya. Ya, sebelum mereka terkenal, saya sudah terkenal di Indonesia lebih daripada Saifuddin. Ya, bahkan Saifuddin masuk penjara pun beritanya nggak dunia internasional. Saya di DPO berita saya 139 negara muncul semua. Saya lebih terkenal ya. Nah, bedanya saya tidak mau menggunakan ketenaran saya buat cari uang buat pribadi. Ya. Oh, saya beli mobil kemarin, ya. 6.000 euro. 6.000 euro itu 100 juta. Itu duitnya duit dari pemerintah. Ya. Saya beli mobil kemarin ya. Itu duit dari pemerintah. Saya dikasih duit pemerintah 15.000 euro, ya. Karena ada kesalahan prosedur. Itulah berkat Tuhan. Apakah saya hidup dari donasi? Enggak ya, saya kan udah bilang bolak-balik saya hidup dari donasi. Saya hidup dari berkat yang Tuhan berikan, yang aneh-aneh, yang mujizat yang luar biasa. Anda pernah nggak dikasih duit sama pemerintah? Pernah Pak, ya paling 2 juta paling banyak. Kalau diterima tangannya 2 juta, biasanya cuma tinggal 500.000 doang. Ya kan, dipotong disunatnya banyak. Saya terima duit dari pemerintah 15.000 euro kemarin. Saya beli mobil, karena itu saya butuh pelayanan. Saya butuh buat pergi pelayanan, supaya saya jangan tergantung orang terus. Ya sekarang orangnya lagi cuti, saya pusing. Waduh, kita nggak bisa penginjilan gara-gara orangnya lagi cuti, lagi vakansi. Wah, kita bingung ya, kita bingung lah. Kita pelayanan, nggak ada mobilnya. Mati, iya juga nih, saya mesti berdoa minta mobil. Tadinya kan saya nggak mau punya mobil. Tiba-tiba Tuhan kasih coba 15.000 euro. Apa nggak baik Tuhan tuh? Kalau untuk karavannya sudah ada yang nyumbang 50 juta ya kemarin ya Pak, Suara Kebenaran. Kalau ada yang mau nyumbang lagi boleh, karena butuh 10.000.
karavan yang di belakang yang buat mobil, yang kalau dibuka nanti jadi ini ya, kasih ada speakernya, sudah ada mixernya semua. Jadi kita kalau naik tinggal tek langsung buka. Ya. Nah, itu sudah terkumpul 50 juta, itu berarti 3.000 euro, 50 juta, kurang 7.000 euro lagi. Ya, kalau yang 15.000 kemarin itu kan karena saya harus bayar macam-macam ya, termasuk kita nanti bayar rumah apa segala macam. Nah, itu sudah dibudget. Nah, tapi sudah tak budgetkan 6.000, sama kemarin saya bikin SIM 1.200. Ya, bikin SIM 1.200 ya. 200 saya bisa 1.600 saya bikin SIM ya, sama ujian ya, ujian teori sama praktek. 1.600 euro itu berapa tuh? 20 juta. Gila ya, itu ujiannya kayak ujian masuk surga tuh saya bikin SIM tuh. Ujian SIM di Belanda ya, kayak ujian masuk surga, coba bayangin. Gila itu Mas. Saya sampai ngulang berapa kali itu ya ujian itu ya. Nggak boleh salah lebih dari 2, coba ada tiga chapter ya, 3 bagian. Nggak boleh salah lebih dari 2, coba. Kalau ujian masuk surga. Saya pikir gampang bikin ujian di Indonesia. Kemarin saya di Indonesia ujian SIM, ujian teori saya lulus langsung. Prakteknya Mas saya tinggal kasih duit doang. Ya, cuman kasih 300.000, saya udah dapat bawa pulang SIM. Pagi datang, siang bawa pulang SIM. Di sini mah enggak, gila lu. Saya kudu bayar 1.200 ditambah kemarin total 1.600 saya bayar itu ya buat bikin SIM. Sudah minta gede-gede begitu. Makanya orang-orang di sini tuh kalau bikin SIM itu pusing itu ya, kalau sampai SIM-nya dicabut gitu, di suspend gitu, pusing orang-orang sini ya. Mintanya setengah mati. Saya baru ngerti tuh kalau mobil itu, kalau dia misalnya bawa mobil kenapa nggak boleh dibawakan ke orang, mesti dia bawa sendiri. Saya baru ngeh itu ya. Ternyata kalau mobil dibawa ke orang sampai ada apa-apa, yang punya mobil juga kena masalah juga tuh. Ya, kalau di Indonesia mah beda ya. Memang negara kalau sudah maju berkembang sudah luar biasa, cara berpikirnya beda. Itu tadi ya, bagaimana cara berpikirnya orang-orang ini ya. Bagaimana cara berpikir orang-orang Indonesia ini supaya bisa seperti di negara yang merdeka, yang berpancasila ini. Karena Indonesia sudah meninggalkan Pancasila, coba Indonesia setia dengan Pancasila. Saya nggak bilang Indonesia harus jadi Kristen ya, enggak, saya pendeta loh. Bukan PDT ya, pastor tapi. Ya, kalau PDT kan pendeta double talk. Saya pastor, gembala, beda. Bagaimana Indonesia bisa jadi seperti Jerman Belanda? Saya taunya Jerman Belanda karena saya lama di sini kan, bolak-balik Jerman Belanda. Saya tahu sistemnya di sini. Bagaimana orang bisa seperti Indonesia? Karena di Jerman dan di Belanda Pancasilais, mereka sangat menjunjung tinggi itu norma-norma Pancasila yang mereka sendiri nggak tahu kalau itu Pancasila. Ya, tapi kalau saya bilang 5 principles, mereka langsung tahu loh. 5 principles, Indonesia. Jadi mereka tahunya 5 principles, bukan Pancasila ternyata di sini namanya. 5 principles. Tadi ya, yang dia bilang bertuhan, tadi ya, berkemanusiaan, bersatu, bermusyawarah, bicara, semua itu dibicarakan. Ya, terus ada keadilan sosial. Mereka tahunya itu, simple sekali ya. Tapi saya ingat 5 prinsip ini kan yang pertama kali ada di Soekarno itu tadi kan, waktu Soekarno khotbah di Amerika, pidato di Amerika itu loh. Ingat nggak Soekarno pidato di Amerika? Dulu saya pernah tunjukkan di sini. 1, bertuhan. Ya, 2, berkemanusiaan. 3, bersatu, bermusyawarah. Ya, demokrasi dan musyawarah itu tentu ya. 5, berkeadilan sosial. Simple sekali ya. Wah, ribet-ribet yang aneh-aneh. Itu pidato yang mudah dicerna dan diakui oleh seluruh dunia. Ya, 5 principles. Jadi kalau Anda bilang Pancasila, di sini orang bingung. Dia bilang 5 principles. Soekarno. Dia langsung bilang begitu. Ngerti dia, 5 principles. Hebat ya, Soekarno itu sampai, kalau yang para humanis itu dia ngerti. Dia belajar rupanya. Bagus ya, bagus, tapi ditinggal sama Indonesia. Geblek. Kalian punya Pancasila malah ditinggal. Geblek kalian itu. Heran saya ini sama orang-orang Islam ini. Aduh.